warga Jakarta, ketemu lagi di Kebon Siri Podcast. Kali ini ada di program Kata Wakil Kita tentunya. Nah, kita udah memasuki episode kelima. Tema kita kali ini adalah menyelami kebijakan pendidikan DKI Jakarta. Tentunya kita sudah bersama dengan narasumber yang kompeten dan pas sekali untuk membahas tema kita kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rani Mauliani. Selamat pagi Ibu Rani. Selamat pagi Mbak Prima. Sehat Ibu? Insya Allah sehat. Nah, kita pengen tahu nih Bu, kan Ibu sudah dari 2009 ya Bu ya. Artinya ke 2022 udah hampir 15 tahun lah nih perjalanan Ibu di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gimana sih awal ketertarikan Ibu nyemplung menjadi politisi? Ya. Kalau tertarik di politisi memang waktu awalnya itu tidak pernah terbesit jadi politisi nih. Tapi setiap orang pasti punya concern juga di bidang politik. Jadi waktu awalnya saya lebih ke bergabung di relawan di partai. Dan di situ bersama-sama dengan para kader kita mengalir gitu aja sih sebenarnya, berjuang untuk bisa dapat kursi di DPRD DKI Jakarta. Karena memang dari kebetulan saya di Partai Gerindra, di Gerindra ini kan baru ada di tahun 2008. Jadi 2009 adalah pertama kali Gerindra ikut dalam pentas politik masuk di parlemen. Oke. Gitu. Ada targetnya nggak sih Bu dengan title menjadi seorang wakil rakyat gitu? So far sih memang waktu dari awal niat saya untuk bergabung di partai politik itu kan pengen memberikan perubahan ya. Setiap orang yang ada di partai rasanya ingin memberikan kontribusi terhadap perubahan khususnya untuk warga DKI Jakarta. Jadi kalau target Rani sih insya Allah mengalir aja gitu. Dan semua yang diberikan di kepercayaan oleh partai itu berjalan sesuai dengan hasil dari kinerja mungkin ya. Ya apapun amanahnya insya Allah akan dijalanin gitu. Nggak sengaja juga ini loh jadi wakil gitu jadi ya. Wakil. Nah itu kita pengen tahu juga nih Bu. Dari yang awalnya di Komisi E dulu ya Bu ya 2 periode, kemudian sekarang menjadi wakil, dilantik bulan April lalu ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu? Kebetulan memang dari awal bergabung di partai, terus ikut dalam pencalekan dan terpilih. Concern saya adalah ingin bekerja sama dengan masyarakat yang memang di DPRD itu adanya di Komisi E yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Di situ ada pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah dari awal itu Rani memang concern di kesehatan dan alhamdulillah dipercaya oleh partai itu nggak dipindah-pindahin ya sampai dari 2009 sampai 2022 kemarin, dan saat ini setelah menjadi wakil ketua DPRD menjadi koordinator Komisi B. Jadi memang sudah pindah ke komisi yang baru, tapi memang Komisi E itu karena hampir 13 tahun alhamdulillah perjalanan yang cukup panjang, sudah ngebangun situasi dan kerjasama dengan para stakeholder ya, para SKPD di Komisi E, dan alhamdulillah itu masih berlangsung walaupun saya di Komisi B. Bu Rani kan awalnya di Komisi E, kesejahteraan masyarakat. Nah sekarang pindah ke Komisi B dong. Kenapa nggak dilanjutin lagi di Komisi E? Maunya sih di Komisi E, tapi kan tugas pimpinan ini kita sudah punya kesepakatan akan pegang komisi mana gitu kan. Kemarin sudah urun rembuk dengan pimpinan lain, dengan Pak Ketua, dengan para wakil-wakil lain, akhirnya Rani dapat tugas di Komisi B. Ya kalau misalnya dengan posisi yang sekarang di posisi komisi apapun yang harus kita jalanin. Iya, jadi kalau ditugasin dimanapun namanya pimpinan pasti harus bisa menerima amanah itu ya. Walaupun pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan Komisi E masih dijalani. Oke, nanti kita akan ngobrolin ya Bu ya soal saat ini Ibu di Komisi B dan rencananya nanti akan apa aja yang mau dilakukan oleh Bu Rani. Tapi sebelumnya saya mau flashback ke belakang nih Bu, karena Ibu kan udah mengakar banget di Komisi E. Apakah karena pohon beringin kali ya? Apakah karena awalnya memang dari minat Bu Rani, kemudian atau mungkin karena Bu Rani memang menganggap ini yang paling mendasar, penting kesehatan dan pendidikan ini? Betul.
Jadi kenapa Rani pilih Komisi E waktu dari awal terpilih jadi anggota DPRD? Karena dari awal niat Rani adalah ingin bekerja bersama masyarakat, dan hal yang paling saya sering temui ketika bersama dengan warga adalah curhatannya tuh nggak jauh dari rumah sakit, dari sekolah anak, dan kebetulan kita kan juga perempuan ya, kita dari masih single sampai ibu-ibu gitu kan, ngerasain gimana sih struggle-nya ibu-ibu di DKI gitu ya untuk ngurusin anaknya sekolah, terus atau ketika ada yang sakit tuh nggak bisa dapat akses kamar dan lain-lain. Jadi concernnya emang awalnya di situ, dan akhirnya mungkin berjalan aja sih, mengalir begitu aja, terus akhirnya didalamin, dan memang karena hampir setiap hari sampai hari ini pun masih banyak masyarakat yang meminta bantuan untuk keberadaan kamar di rumah sakit, untuk penebusan ijazah yang ditahan sekolah gitu-gitu deh. Jadi memang sesuai dengan apa yang Rani minati ya. Jadi makanya nggak berasa mungkin sampai 13 tahun bertahan di Komisi E ya, karena memang Rani sangat menikmati dan mencintai apa yang Rani jalanin. Dan ketika diamanahin di Komisi B pun bukan berarti Rani tidak mencintai itu gitu. Tapi permasalahan di Komisi B itu masih ibaratnya tuh bukan permasalahan dasar lah. Karena di Komisi E itu jauh lebih dasar apa yang kita temuin sehari-hari itu sih. Jadi dari 2 poin tadi, yang pertama kesehatan dan juga pendidikan, kita mau dalamin dulu sekarang soal kesehatannya gitu. Jadi dari awal gitu Bu ya, masalah apa aja yang Ibu temui, keluhannya paling banyak apa sih Bu? Keluhannya itu paling banyak kalau di kesehatan tuh persoalan tersediaan kamar. 2009 itu masyarakat terbantu dengan adanya SKTM Gakin kalau mau masuk rumah sakit. Saat ini kan ada BPJS. Ya, jadi masalahnya masih itu aja sih. Oke, jadi keluhannya memang paling banyak misalnya ketersediaan kamar gitu ya Bu ya. Sampai sekarang solusinya udah dapat alhamdulillah belum? Kalau saya lihat di kesehatan tuh sudah mulai ada signifikan ya, perubahan yang signifikan. Karena sekarang semua rumah sakit sudah bisa secara jaringan tuh sudah online untuk bisa melihat ketersediaan kamar. Walaupun kalau dulu sebelumnya tuh yang kita bangun sistemnya adalah informasi sekarang ini masyarakat tidak boleh lagi mencari kamar bawa-bawa pasien gitu loh. Kalau dulu kan kita suka lihat orang cari ruang ICU, pasiennya dibawa-bawa keliling yang akhirnya tidak tertolong di jalan sekali gitu ceritanya. Dan sekarang sudah, kalau yang pengetahuan saya sudah lebih baik gitu. Itu solusinya adalah sosialisasi dan perubahan perbaikan evaluasi sistem yang secara berkala di jajaran dinas kesehatan beserta rumah sakitnya itu perlu gitu. Jadi dari kasus-kasus apa yang terjadi di masyarakat itu harus jadi acuan untuk perubahan. Selanjutnya kita mau bahas soal pendidikan juga nih Bu, karena termasuk di Komisi E sebelumnya. Nah harusnya kan kalau kita lihat DKI Jakarta sebagai ibu kota bisa menjadi cerminan lah ya, atau bisa menjadi tolak ukur yang terbaik gitu untuk wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Nah kalau dari sistem pendidikan sendiri ya Bu ya, sekarang ini kan ada namanya PPDB, pendaftaran peserta didik baru. Nah ini sering juga kemarin saya lihat di berita misalnya ada demonstrasi. Nah sebetulnya mungkin Ibu sebelum kita bicara masalahnya bisa dijelaskan dulu mungkin mengenai PPDB ini. Iya, sepanjang yang saya tahu ketika kita dipaparkan tentang PPDB di Komisi E, niat dari PPDB itu sendiri sebenarnya baik gitu ya. Karena melihat dari beberapa tahun sebelum ada PPDB, sekolah-sekolah negeri ini ada yang jenisnya favorit gitu ya, dan itu biasanya dipenuhi yang duduk di sekolah negeri justru orang-orang yang mungkin perekonomiannya bisa menengah ke atas, sedangkan untuk warga yang menengah ke bawah akhirnya banyak yang tereliminasi di sekolah negeri akhirnya masuk swasta. Dan karena sekolah favorit yang segala macam, kadang ada juga warga yang bukan warga DKI tapi karena memang kualitas sekolah di DKI ada yang dianggap qualified, jadi banyak yang masuk juga ke. Jadi akhirnya kuota untuk warga DKI-nya mungkin berkurang gitu ya. Jadi PPDB ini niatnya adalah membuka pintu bagi siapapun, mau kalangan menengah
dari bawah, menengah sampai atas yang memang punya prestasi itu bisa berkompetisi untuk masuk dapat kuota di sekolah negeri gitu. Tapi memang ketika ini ada, ya memang masih banyak sekali permasalahan. Pendidikan tuh niatnya mungkin tidak buruk, tapi implementasi di lapangannya yang perlu banyak dievaluasi. Termasuk kayak PPDB ini juga, yaitu tadi niatnya. Karena gini, ada umur, pada protes umur. Memang saya juga termasuk yang pusing juga gitu ya urusan umur. Sekarang kalau anak SD, ini SD ya, fondasi awal masuk sekolah itu pasti SD. Ditentukan harus 7 tahun. Dan masuk SD itu bulan Juni Juli nih pendaftaran. Terus yang lahirnya Agustus, September, November, Oktober tuh nasibnya bagaimana? Kurang 1 bulan. Ada yang bahkan ya kurang 1 bulan lah. Belum 7 tahun tuh kadang tereliminasi by system gitu ya. Nah itu yang mesti ada perbaikan juga. Diobrolin lagi deh. Ini kan yang gini loh, anak-anak kita stres. Karena orang tuanya stres, anak-anak jadi ikutan stres gitu kan. Ini mesti gimana? Walaupun misalnya oke 7 tahun, tapi oke lah untuk yang di tahun ini gitu. Hitungannya tuh di tahun ini 7 tahun, nggak usah. Oh ini kurang sekian gitu. Karena mau nyampe kapanpun di tahun itu dia 7 tahun. Harusnya bisa ada sistem seperti itu gitu ya. Terus belum lagi zonasi gitu ya. Diambil dari RW, sekian RW, RT. Ada satu RT yang di tengah-tengah nanggung. Dia mau ke sekolah ini nggak masuk, sekolah ini nggak masuk. Itu juga perlu diperbaiki karena itu yang diributin banyak ibu-ibu ya. Sampai sekarang kita juga jujur saya sampai sekarang urusan PPDB agak give up karena semua nggak ada yang mau dikalahin gitu. Sedangkan sebuah sistem pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang terkalahkan dan nggak ada kan yang mau terima. Ya udah deh nggak apa-apa kan nggak ada. Bayangin. Belum lagi kuota untuk sekolah negeri juga terbatas. Semua nih berlomba nih dari bawah. Memang niatnya tadi kan memang baik. Tapi kalau misalnya akhirnya ricuh, berantakan, itu juga jadi kasihan anaknya. Gitu. Kasihan anaknya juga. Gini kan pengennya gini, sekolah negeri yang sekarang PPDB itu supaya tidak ada kesenjangan. Siapapun boleh masuk sekolah favorit. Walaupun kadang terjadi resiko psikologis juga ya di dalam sekolah yang ada kesenjangan dari ekonomi gitu. Tapi itu harus kita bangun kebersamaan dan itu pasti susah banget menurut saya sampai beberapa tahun ke depan ini akan terus evaluasi untuk PPDB karena sosialisasi dari Dinas Pendidikan ke bawah juga nggak firm. Masyarakat di bawah juga nggak semuanya sadar teknologi ya kan, daftar online, gaptek, terus kadang udah deh nebeng di sekolah gitu kan daftarnya. Nah pihak sekolah nih kadang juga ada oknum yang nakal gitu. Jadi ini harus diperbaiki secara keseluruhan sistem ini gitu. Bu Rani, terus juga soal ketersediaan sekolah negeri ini Bu. Apakah jumlahnya sudah mencukupi seimbang dengan jumlah banyaknya para peserta didik gitu Bu, sehingga banyak yang akhirnya terpaksa ke swasta karena mungkin memang kursinya sangat terbatas. Mungkin ada penambahan jumlah sekolah kah rencananya? Menambah jumlah sekolah tuh nggak semudah itu. Oke, sekarang di PPDB nih kita kayaknya beda, udah bikin sekolah lagi deh, bangun jebret gitu ya. Kayak kita misalnya bikin sebuah acara, gak bisa ini bootnya kurang, tambah boot, gak bisa. Kalau sekolah kan kita harus banyak perhitungan. Karena ketika anak-anak ini masuk sekolah, sekarang masuk nih semua, besok dia naik tingkat, belum tentu ada lagi yang sejumlah sama. Ini sekolah mubazir dong. Jadi pembangun sebuah sekolah itu juga mesti banyak perhitungan. Dan kuota negeri, kenapa sih gak bisa dimasukin semua? Enggak. Karena kan ada rombongan belajar yang harus dihitung maksimal rombongan belajar itu berapa gitu ya, berapa orang satu kelas. Memang nggak bisa juga kita tutup mata semua pengen negeri. Kalau gitu sekolah swasta nggak bisa hidup dong. Kita mau lihat di sini ada tanggapan dari warga Jakarta mengenai PPDB atau mengenai sistem pendidikan saat ini.
Kalau online itu kendalanya lebih banyak. PPDB itu dari nilai, dari zonasi, dari umur. Itu kan kadang jadi kendala ya, yang nilainya bagus gitu kan. Pengalaman saya juga makanya seperti itu gitu, yang saya dengar. Terus pengalaman saya kemarin juga langsung dari ponakan saya juga ya gitu. Kalau untuk PPDB kemarin dia dari nilai itu nggak masuk, dari usia juga nggak masuk. Akhirnya kan nunggu. Jadi dari pihak sekolah itu zonasi itu kan disebutin tuh ya. Jadi misalnya zonasi untuk SMP sini gitu, RT-nya misalnya RW-nya di sini kan RW 3 gitu, yang masuk 3 RT 4 RT kalau nggak salah, RT 11, RT 12, RT 15 sama RT 4. Sedangkan RT 7 itu bersebelahan sama RT 15. Jaraknya juga sama gitu loh, nggak terlalu jauh. Menurut saya jarak sebelahan RT-nya cuma sebelah doang, bersebelahan aja. Terus dia kalau misalnya arah ke sekolahannya juga sama gitu, tapi RT 7 itu nggak masuk. Pas satu mungkin kendalanya handphone ya gitu, atau gaptek juga gitu. Jadi kalau di internet kan dia cuman nih Mbak gitu kan, bawa berkas terus ini daftarin online seperti itu di warnet. Kalau harapan saya sih mungkin untuk DPRD gitu, yang di dalamnya ada dapil-dapil tersebut gitu, minta sosialisasinya gitu pada saat PPDB. Kadang kan kita menjelang PPDB itu agak kurang ya sosialisasi bagi saya gitu, dan yang lainnya mungkin yang keluhannya pernah saya dengar gitu. Karena memang nggak pernah ada, paling kadang-kadang dari mulut ke mulut aja gitu loh, dibilang ini udah pendaftaran online nih, kalau misalnya itu ke warnet gitu kan, kita pantau ininya gitu. Terus sambil nunggu dari pihak sekolahnya juga udah bukan nih pendaftarannya gitu. Emak-emak di usia di atas kelahiran tahun 71 itu udah gaptek. Nah, jadi kita minta tolong sama di usia yang 30 tahun ke bawah untuk pendaftaran PPDB ini. Gitu. Sedangkan sekarang kan warnet sudah kalah dengan HP. Nah, HP itu sekarang yang modal utama kita untuk pendaftaran anak-anak kita di PPDB itu. Nah, bagi saya pribadi yang usia kelahiran tahun 70 kurang mengerti kan. Kesulitan, rumit, iya. Kayaknya keluhan emak-emak itu kebanyakan di usia. Jadi iya, anak pintar tapi tidak bisa masuk, tapi anak yang kurang tapi usianya lebih tua dia lebih bisa masuk. Kebanyakan ya kalau orang tua di sini, ibu-ibunya usianya yang terpaut jauh, kebanyakan kan pengalaman tahun kemarin ya yang saya tahu, 8 tahun itu masih ada yang 9 tahun masih ada yang SD. Baru mendaftar ke Baru mendaftar, iya. Jadi turun terus kan tuh. Nah, 6,7 aja nggak masuk, 6,10. Itu pun 6 tahun 10 bulan itu pun masih cadangan. Jadi 7 tahun sampai 8 tahun itu usia yang benar-benar diutamakan dari PPDB. Nah, kalau mengenai dia dari TK ke SD ini usianya kurang, kebanyakan di sini les sama mengulang TKB. Tapi kan kalau untuk mengulang kan biayanya lebih mahal ya. Sekitar berapa, Bu? Iya. Ya kurang lebih kalau mengulang kan tergantung dari TK-nya. Iya. Kalau mengulang pasti kan kita daftar ulang ke TKB, lebih ringan sih biayanya. Misalkan 500, kita misalkan hanya 400. Kalau yang mengulang ya, yang ke B. Tapi kalau yang
kalau kita yang di rumah-rumah itu kan kebanyakan kita dileskan ya. Les itu pun ada harian, ada bulanan. Berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin ya, PPDB kemarin banyak yang mengeluh. Nah, keluhannya itu dari usia, kekurangan usia, ya kan, berarti harus menganggur 1 tahun yang tidak bisa masuk SD itu, dan biaya ekstra lagi kan buat les, sama kalau dia mau lanjut ke TKB lagi 1 tahun. Harapan saya ya ada bantuan lah dari DPRD untuk menanggulangi masalah PPDB ini. Seperti apa Bu bantuannya? Seperti bisa posko ya, bisa untuk apa ya? Untuk emak-emak supaya mempermudah cara PPDB ini ya. Jadi nggak sulit lah, nggak mesti tanya sono, tanya sini. Mudah-mudahan ya disediakan sampai tuntas. Iya, sampai tuntas, sampai rapi. Jadi berarti setiap kalau udah kelulusan ya, udah mau kelulusan ya, udah siap-siap deh tuh ya, udah ada poskonya ya, disiapkan ya. Berarti kita udah ngeliat tadi ya. Seru ya. Seru gitu. Ternyata permasalahan tadi kita bahas semuanya juga disampaikan gitu sama warga. Faktornya memang banyak ya Bu ya. Terlebih kalau tadi Bu bilang juga, selain dari ilmunya, tenaga pendidiknya, dari materi yang diberikan, ada juga nih dari faktor kesehatan, nutrisi yang diperlukan. Nah waktu itu mantan Menteri Kelautan Bu Susi juga pernah bilang, kalau ini kenapa ya anak-anak Indonesia tuh rendah banget konsumsi protein perharinya. Padahal kita negara dengan garis laut terpanjang kedua gitu. Kok bisa ya yang ikan tinggal ngambil aja, pemerintah tuh buat harga tuh kenapa mahal untuk protein dan segala macamnya. Jadi saya berpikir apakah ini karena dulu kita pernah terjajah ya. Jadi makanan yang bernutrisi dan pendidikan layak itu buat bangsa itu menjadi hal yang sulit gitu. Seperti tidak, untuk menjadi pintar itu bagaimana untuk makan aja untuk nutrisi, padahal di negara-negara lain kebutuhan protein itu adalah dasar untuk otak bekerja. Kalau misalnya dikasih beritanya, pelajarannya bagus, tapi kemampuannya nggak ada, iya, betul, nggak ngaruh juga gitu. Jadi memang perlu berbagai faktor. Itu pertama dari kesehatan, kemudian bagaimana Bu untuk mutu pendidiknya, fasilitas, sarana prasarana. Jadi gini, kadang kalau dilihat itu tadi benar Bu Susi, nggak semua warga Indonesia itu kayaknya nggak semuanya suka ikan ya, gitu kan. Maksudnya protein, jadi mereka cuma berpikir ada daging, ada ayam, gitu kan. Padahal banyak ikan paling yang ngetop di kita apa sih, lele, pecel lele, gitu kan ya. Iya, kembung itu jarang sekali. Maksudnya anak-anak jarang dikasih ikan, jadi nggak pilihan. Yang enak buat anak-anak ikan adalah misalnya yang kelas mahal gitu ya, yang dori, yang salmon, tapi kan itu untuk warga tertentu kan itu cukup mahal harganya. Memang akhirnya jadinya tidak makan itu gitu, tapi akhirnya mungkin diganti dengan tempe tahu dan lain-lain. Itu memang kembali lagi ke situasi di rumahnya masing-masing ya kan. Dan memang anak dulu kan gini, zaman kita dulu sekolah pernah kan didatengin brand susu apa gitu, kita dikasih susu gratis. Dan harusnya mereka punya kesempatan juga sekarang untuk anak sekarang juga jarang yang minum susu kalau di menengah ke bawah kan gitu ya kan, walaupun sekarang sudah banyak sekali kan itu milih gitu, mau yang harganya berapa, yang sesuai dengan kantong dan lain-lain. Jadi kebiasaannya memang dari pola makan juga berpengaruh sekali terhadap situasi dan anak-anak. Jadi gini, nggak bisa nyalahin juga, karena memang untuk keluarga yang memang berkecukupan, anak-anaknya kadang lebih siap ya, lebih, kalau pintar itu kan relatif ya menurut saya, relatif dan lain-lain, jadi lebih siap. Dan kedua itu tadi betul kata tentang tenaga pendidik, itu juga perlu di-upgrade gitu, karena banyak sekali saya pernah diwawancara radio. Di radio itu bicara tentang pendidikan, kepala sekolahnya tuh dengan bangganya gini, iya sekolah kami sekarang bertaraf SSN bla 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 gitu. Nggak tahu, saya tuh agak sewot gitu. Saya bilang ini, Pak, Bapak cuma mikirin nilai untuk sekolah Bapak pikirin nggak tuh
anak murid-muridnya, kualitas apa tidak. Sekarang sekolahnya bertaraf SSN, misalnya nasional, internasional. Terus kalau ada muridnya ternyata nggak lulus, ya lu jangan kejar sekolahnya doang gitu, tapi kualitas anak-anaknya, anak didik lu yang lo pikirin. Jadi maksud saya sekolah, ya udah dibiarin, itu bagian administrasi yang berpikir sekolah kita harus naik akreditasi, naik tingkat nih. Tapi murid-muridnya juga di kualitasnya dipikirin gitu. Oke. Terakhir nih Bu Rani ya. Kalau bisa dirangkum gitu Bu, program kerja yang menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di DKI apa aja Bu? Pertama aturannya dulu. Aturannya di apa? Ya kalau bisa jangan terlalu dipersulit. Tujuannya apa? Niatnya apa? Kedua, kualitas dari semuanya nih armada. Jadi kayak tadi, oke, ada sistem PPDB, tapi IT-nya nggak siap, kan nothing. Ya kan, ada sistem antar jemput anak, bus sekolahnya nggak ada, kan gitu. Bus sekolahnya nggak mumpuni karena rutenya nggak masuk. Sistem makanan sehat bagi anak sekolah, tapi nggak ada support dari sekolah untuk memberi makanan. Sekarang kan makanan sehat itu bagi setiap orang tua nggak sama. Ya kan. Sekarang kalau kita lihat jajanan yang ada di luar itu rata-rata adanya sekolah negeri ya. Saya juga suka jajan loh di depan sekolah nih. Kalau kita mencari jajanan yang zaman dulu, depan SD yuk. Depan SD yuk ya kan gitu. Depan SD yuk nyari apa cakwe, cilor zaman dulu. Tapi maksud saya dia nggak salah gitu. Tapi kalau anak-anak sudah dipenuhi makanannya di sekolah, pulang sekolah udah dapat makan, kan jajan mereka juga turun. Kita harus bikin pendidikan ini menyenangkan, terus mudah dan merata. Itu buat menyenangkan, semuanya. mudah dan merata ya Bu 3M. ya. Yuk kita perbaiki pendidikan kita nih supaya itu tadi menyenangkan, mudah, merata. Karena semua orang berhak untuk sekolah, ya kan? Sekolah jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya kan aturannya. Terus menyenangkan, jadikan sekolah pendidikan itu memang jadi wajib dia belajar, bukan jadi kayak dipaksa lo harus belajar, no gitu. Tanpa pendidikan, tanpa belajar, kan hidup aja belajar. Jatuh, kan ada yang jatuh kan? Jatuh belajar nih, berarti lo mesti hati-hati depan lo kan gitu. Pelajaran dari manapun, tapi kalau di sekolah itu kan modal dasar dia untuk bisa ke depan seperti apa. Kayak kita aja Mbak Prima, kita kan juga kan sekolah, bekas sekolah kemarin. Ada dong efek, oh iya waktu sekolah diajarinnya gini-gini. Suasana sekolah itu yang membentuk karakter kita. Bu Rani, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kita jadi panjang ya Bu ya. Ini Bu, habis ini kita boleh makan ya Bu ya. Itu tadi. Oh ini asli ya? Iya asli Bu, boleh dimakan Bu. Ini anggur nih beneran Bu. Bergizi nih Bu. Ini anak-anak harus makan. Tapi kalau nih. di bawah anak-anak nggak doyan anggur. Oh gitu. Enggak. Makanya Doyannya bisa yang paling banyak dan paling gampang. Iya benar, kok saya malah gak doyan pisang Bu, gak tahu kenapa. Ya, beda-beda ya Bu. Kita akan nanti ketemu lagi di episode ke-6. Mau tahu nanti episode ke-6-nya apa, pastinya juga seru. Untuk kali ini adalah menyelami kebijakan pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersama Ibu Rani Mauliani selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Makasih Bu Rani. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya.